Menunjukkan Indonesia kalah jauh dibandingkan Vietnam dalam menarik investasi asing. Anjing, dada gua sakit. Halo Sobat Rebahan yang kalau dengar kata Vietnam, pikirannya langsung ke perang hutan, Rambo, atau film Mission Impossible. Maaf ya, kalian agak telat 40 tahun. Vietnam sekarang bukan lagi tempat orang lari dari peluru, tapi tempat brand-brand besar dunia lari buat naruh duit. Dulu, Vietnam itu negara yang hancur sehancur-hancurnya. Mereka perang sama Prancis, perang sama Amerika, bahkan perang sama saudara sendiri. Tapi sekarang, mereka jadi anak emas investor dunia. Sementara kita di sini masih sibuk debat bubur diaduk atau enggak diaduk, Vietnam diam-diam lagi nyalip kita di tikungan ekonomi. Hari ini kita bahas gimana negara yang dulu dianggap remeh ini berubah jadi raksasa manufaktur. Dan kenapa raksasa teknologi lebih milih pindah ke rumah Vietnam daripada main ke rumah kita. Vietnam itu unik. Secara politik mereka komunis, satu partai. Nggak ada ribut-ribut pemilu tiap 5 tahun yang bikin tetangga berantem di grup WhatsApp. Tapi secara ekonomi, waduh, mereka lebih kapitalis dari temen kamu yang jualan asuransi. Tahun 1986, mereka bikin kebijakan namanya Doi Moi. Intinya, oke, kita tetap komunis, tapi soal jualan kita harus jagoan. Mereka buka pintu lebar-lebar buat asing. Hasilnya, sekarang kalau kalian bongkar HP atau sepatu branded kalian, tulisannya bukan lagi Made in China, tapi Made in Vietnam. Sarkasnya, mereka pintar sandiwara. Di luar pasang muka serius ala kawan Komsat, di dalam lagi sibuk ngitungin dolar hasil ekspor elektronik. Kita sibuk bikin aturan yang berubah-ubah tiap ganti menteri. Kalian tahu nggak? Hampir setengah dari HP Samsung yang beredar di seluruh dunia itu dibikin di Vietnam. Setengahnya. Vietnam itu udah kayak pabrik raksasa yang nggak pernah tidur. Pas Amerika sama China lagi berantem, perang dagang, Apple juga ikutan panik. Mereka mikir, duh pindah mana ya biar aman? Vietnam langsung dada-dada sambil bilang, sini ke tempat abang. Pajak murah, buruh rajin, gak banyak demo, dan yang paling penting, kita gak ada ormas palak. Akhirnya, pindahlah mereka ke sana. Lucunya, Vietnam itu gak punya sumber daya alam sebanyak kita. Mereka gak punya batu bara sebanyak kita. Gak punya nikel sebanyak kita. Tapi mereka punya sesuatu yang kita sering kurang. Fokus. Mereka fokus jadi tukang jahit dan tukang rakit dunia. Dan mereka bangga akan itu. Ada teori yang bilang kalau orang Vietnam itu rajinnya nggak masuk akal karena mereka punya trauma perang. Mereka ngerasa harus ngejar ketertinggalan secepat mungkin. Di sana, anak muda belajar coding itu udah kayak belajar ngunyah kerupuk. Etos kerjanya ngeri. Kalau dikasih target, mereka nggak banyak nanya, dapat lemburan nggak pak? Mereka sikat aja dulu, makanya investor betah. Coba bandingin sama kita, ada investor mau masuk, lahannya sengketa. Udah beres lahannya, perizinannya ribet level labirin. Udah beres izinnya, ormas setempat datang minta jatah parkir pesawat. Gimana nggak pindah ke Vietnam coba? Tapi tenang, Vietnam juga nggak sempurna. Karena terlalu fokus jadi pabrik, lingkungan mereka mulai rusak. Polusi di Hanoi itu kadang lebih parah dari Jakarta. Iya, ada yang lebih parah. Terus, mereka juga mulai menghadapi masalah middle income trap. Gajinya udah mulai naik, jadi brand-brand mulai mikir lagi. Wah, Vietnam udah mulai mahal nih. Pindah ke Bangladesh apa ya? Ini adalah ujian buat Vietnam. Apakah mereka bisa naik kelas jadi negara inovasi atau cuma mentok jadi tukang rakit selamanya? Dan satu lagi, sistem satu partai mereka itu kayak pedang bermata dua. Stabil sih stabil, tapi kalau sekalinya korupsi, nggak ada yang berani kritik sampai benar-benar meledak kasusnya. Kayak kasus miliarder Vietnam yang dihukum mati kemarin, jumlah korupsinya cukup buat beli satu pulau di Indonesia. Jadi apa poinnya? Vietnam itu bukti kalau masa lalu yang kelam bukan alasan buat masa depan yang suram. Mereka pernah dibom habis-habisan, tapi sekarang mereka yang ngebom pasar dunia pakai produk mereka. Buat kita, jangan cuma lihat Vietnam sebagai saingan, lihat mereka sebagai alarm.
Kalau kita masih asik rebahan dan berantem soal hal-hal nggak penting, jangan kaget kalau suatu saat nanti kita ke Vietnam bukan buat jalan-jalan, tapi buat nyari kerja jadi buruh di sana. Saya mau lanjut minum kopi Vietnam dulu, biar matanya melek lihat kenyataan kalau tetangga kita udah lari jauh. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman kamu yang lagi nyari 19 juta lapangan pekerjaan ya. Saya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.